Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi tentang mining Litecoin Cash. Jadi di sini itu kita mining untuk koinnya harga sekarang adalah 146 rupiah ya di sini. Dan di sini juga itu udah ada marketnya. Jadi teman-teman nanti kalau mining coin ini teman-teman bisa langsung jual di marketnya ya. Jadi di sini untuk harganya cukup rendah ya, karena ini itu masih belum familiar sefamiliar untuk Bitcoin Cash ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk supply maksimalnya dan untuk grafik dari harga dari Lithium Cash ini. Jadi di sini pernah menyentuh 740 rupiah ya, paling tinggi di sini. Atau teman-teman bisa lihat ya di sini di exchanger-nya. Kalau di sini bisa dilihat ya untuk market cap di sini untuk marketnya ya teman-teman. Dan di sini ada Hobbit, Yobit, Microsoft dan Stick ya teman-teman. Jadi di sini lumayan market besar yang menerima koin ini. Dan di sini volumenya tertingginya di Sword Exchanger. Dan di sini kalau kita lihat di website resminya ya, kita baca-baca terlebih dahulu sebelum kita mining, wajib baca-baca di websitenya. Jadi kalau lihat di Lithium Cash ini ya teman-teman, ini itu algoritmanya adalah SHA-256. Jadi di sini bisa dikatakan untuk miningnya hardware-nya itu no problem. Untuk kita bisa pakai CPU maksudnya gitu ya, secara sederhananya sih di sini bisa kita lihat roadmapnya. Ini rilisnya foundernya atau pada waktu awalnya ini Desember tahun 2007 ya, jadi cukup baru ya di sini, 3 tahun 4 tahunan sih ya. Sekarang masih terus berjalan ya untuk projectnya. Dan di sini teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu teman-teman. Untuk Lithium Cash ini ada jaringannya di sini, cara dapatnya bagaimana itu dijelaskan di sini ya. Di sini dijelaskan untuk bikin walletnya ya, nanti di sini ada berbagai cara sih. Ini ada yang versi Linux, ada yang versi Windows, ada yang versi Android juga sih, masih belum tak coba kalau versi Android. Kalau yang versi untuk Windowsnya sih udah sama versi Linuxnya, dan saya rasa hampir sama sih untuk versi Windows dan versi Linuxnya ya. Nah, kalau kita lihat di wallet mobile di sini ada Atomic Dex ya, sama Konami ya. Oke, di sini untuk exchangernya di sini ada sekitar 7 ya di sini. Dan di sini mining poolnya ada sekitar 11-an strategi. Dan kalau lihat bawah di sini ada kayak pemimpinnya atau timnya ya, atau foundernya. Dan kalau teman-teman tertarik, nanti untuk linknya saya kasih di kolom deskripsi untuk walletnya. Teman-teman bisa mining koin ini ya untuk sebagai alternatif. Teman-teman bisa gunakan di sini yang versi untuk Windows saja ya, atau Linux, terserah sistem operasi teman-teman yang digunakan. Jadi di sini saya akan coba nanti pakai yang versi Windows saja, karena di sini karena apa ya, kayak sistem yang saya pakai Windows ya untuk video tutorial ini. Jadi di sini yang kita perlukan itu yang versi terbaru ya. Dan kita bahas terlebih dahulu untuk soal pool itu adalah tempat teman-teman miningnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk tempat miningnya ada beberapa pool. Jadi teman-teman usahakan yang rame aja, karena rame itu biasanya membayarnya konsisten. Kalau yang nggak rame biasanya kadang membayarnya agak lama gitu ya. Jadi enaknya yang rame aja ya.
Jadi di sini kalau kita lihat yang ramai tadi adalah retail pool, kita bisa lihat di jumlah miningnya di sini minernya 15 ya, 115-an, dan workernya ini 4.446 ya. Dan di sini hashnya, terus ada next paymentnya juga. Jadi paymentnya di sini itu tiap 1 jam sekali di pool ini ya biasanya. Jadi di sini itu konfirmasinya 100 blok dan fee-nya 1%, dan untuk minimum paymentnya adalah 1 koin ya. Jadi di sini teman-teman ada bisa gunakan untuk versi Windows. Teman-teman bisa download aja yang versi Windows untuk miningnya. Jadi nanti saya contohkan bagaimana proses miningnya itu ya. Dan kalau teman-teman versi Linux, teman-teman bisa setting di mining config-nya ya. Nah, mining config ini teman-teman bisa gunakan yang versi Linux ya nanti ya. Misalnya kayak gini sih, ini tak contohin yang versinya Windows ya. Nanti teman-teman itu copy aja yang kayak ini ya, kayak script ini di paste gitu aja sih kalau yang versi Windows. Kalau versi Linux sih langsung nanti ke poolnya. Jadi di sini teman-teman setelah teman-teman itu kayak daftar ya, nah diinstal sih sambil install. Jadi di sini walletnya udah ada, saya udah install, tapi di sini perlu sinkronasinya ini agak lama ya, tergantung dari koneksinya sih teman-teman. Ini 9 tahun, jadi di sini mungkin lebih cepat ya. Ini hanya estimasi aja, mungkin lebih cepat dari itu ya. Kalau 9 tahun sih lama sih untuk sinkronisasi, tapi nggak sampai segitu sih. Di sini teman-teman bisa kita lihat ya untuk kalau bikin wallet itu bagaimana. Jadi di sini ada label, teman-teman itu kasih nama aja labelnya, dan di sini ada seberapa ya teman-teman. Kemudian minta pembayaran. Nanti di sini adalah dapat kayak notifikasi untuk wallet, kita dapat walletnya, namanya, labelnya gitu ya maksudnya. Kemudian di sini setelah teman-teman oke, nanti teman-teman baru bisa transfer tersebut ke wallet itu. Tapi nunggu sinkron terlebih dahulu karena masih belum sinkron. Jadi di sini misalnya nih ya teman-teman nanti sudah sinkron, dan teman-teman gunakan bisa digunakan di sini ya, di konfigurasinya di sini. Jadi konfigurasinya ini, nah nanti teman-teman copy, kemudian save aja untuk ke CMD ya, bentuk CMD gitu ya, atau bat.bat, nanti baru bisa diklik. Jadi di sini kalau versi Linux sih nggak seperti itu ya, kita buka ke puting ya. Oke, di sini teman-teman atau terminal gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk uji cobanya saya akan pakai yang versi Windows. Kalau versi Linux nanti scriptnya jadinya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, nanti saya kasih untuk yang versi Linux dan versi Windows-nya ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat di sini aku udah ekstrak ya, untuk file dari downloadan tadi, dan saya cari miner lithiumcash.bat ya. Oke, di sini kita paste terlebih dahulu untuk walletnya, kemudian di sini namanya ya, namanya sesuaikan dengan nama worker kalian. Kemudian di sini kita terus simpan aja, atau teman-teman bisa post untuk kayak yang tadi ya. Di sini saya lupa hapus ya. Kemudian run untuk sistemnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk sistem dari miningnya ya. Di sini nggak tak percepat sih untuk prosesnya. Jadi kita tunggu ya. Nah ini sebenarnya untuk koneksinya dihapus ya. Di sini salah satu pilih aja sih. Pilih Singapura atau pilih yang Moskow, terserah. Jadi di sini tadi lupa kehapus ya. Oke, di sini kita lihat ya
Untuk poinnya udah dapat job ya, udah dapat job, dan untuk tingkat kesulitannya 0,21. Jadi teman-teman bisa lihat sih setiap mining tingkat kesulitannya berapa. Jadi di teman-teman bacanya itu di network diff ya. Network diff itu tingkat kesulitan pada waktu mining sih. Secara garis besar dari mining, kemudian setup di sini pakai Asia ya. Oke, di sini udah accept 1, divnya 0,000432, kecepatannya kita dapat 1366,91 hash ya. Di sini konfirmasinya sekitar 84,699 sekon. Di sini kita dapat job, kemudian kita udah dapat accept. Jadi teman-teman bisa coba di kayak di poolnya, tapi di sini kita nunggu berapa lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit baru nanti kita cek di pool. Kalau teman-teman nggak sabar bisa dicek sih di pool kalau teman-teman dapat accept. Tapi di sini sebaiknya tunggu sampai 15 sampai 30 menit sih. Nanti teman-teman bisa lihat di poolnya. Di poolnya di mana teman-teman itu nanti caranya cukup mudah sekali sih. Seperti ini ya, saya contohkan ya. Di sini misalnya ini udah dapat accept ya, selama 30 menit ya, 30 menit kita udah dapat step banyak. Kemudian kita nih mau nyari kita dapat berapa, kita paste aja walletnya di sini. Kemudian di sini teman-teman itu di search ya, kayak di search, dicari untuk wallet kita. Oke, di sini workernya masih nol, masih belum kedetek emang ya, soalnya baru bentar. Misalnya di sini udah kedetek ya, kita bisa cek di sini untuk dapatnya estimasinya berapa, kemudian paymentnya dapat berapa, balance-nya dapat berapa, jumlah workernya dapat berapa. Teman-teman bisa lihat nih untuk estimasi pendapatannya itu berapa ya. Misalnya di sini pendapatannya satu hari $2 gitu ya, bisa dilihat di sini di networknya tadi. Dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi, dan untuk lain sebagainya bisa aja chat untuk di kolom komentar ya teman-teman, dan semoga bermanfaat.